Saudara, pemerintah resmi mengumumkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% dan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat khususnya kelompok bawah, Erlangga mengatakan pemerintah mempertahankan tarif PPN 11% untuk 3 komoditas pokok penting, yakni minyak kita, tepung terigu, dan gula industri. Erlangga menjelaskan bahwa tarif PPN tersebut dipertahankan dengan kebijakan insentif pajak ditanggung pemerintah atau DPT. Untuk barang kebutuhan pokok dan penting, yaitu minyak kita, dulunya minyak curah, itu diberikan 1%, jadi tidak naik ke 12%, kemudian tepung terigu dan gula industri. Jadi masing-masing tetap di 11%. Yang 1% ditanggung pemerintah. Kemudian stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama untuk kebutuhan pokok dan secara khusus gula industri yang menopang industri pengolahan makanan minuman yang perannya terhadap industri pengolahan cukup tinggi, yaitu 36,3%, juga tetap 11%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kenaikan PPN 12% akan dikenakan bagi barang dan jasa yang dikategorikan mewah yang dikonsumsi kelompok mampu, seperti jasa pendidikan internasional, layanan rumah sakit kelas VIP, hingga makanan impor dengan harga premium. Bagi barang yang dikategorikan mewah, maka kita juga akan menyisir untuk kelompok harga untuk barang-barang dan jasa yang merupakan barang jasa kategori premium tersebut. Seperti rumah sakit kelas VIP, pendidikan yang standar internasional yang berbayar mahal. Berdasarkan keterangan pemerintah, barang mewah dan jasa yang dikenakan PPN 12% seperti beras premium, makanan impor dengan harga premium, misalnya daging sapi wagyu dan Kobe, kemudian jasa pendidikan premium, jasa pelayanan kesehatan medis premium, sampai pelanggan listrik rumah tangga 3.500 sampai 6.600 volt ampere. Untuk mencegah masyarakat berpenghasilan rendah terkena dampak PPN 12%, pemerintah menyiapkan sejumlah insentif seperti pemerintah menanggung PPN 1% untuk produk minyak kita, tepung terigu, dan gula industri. Pemerintah akan memberi bantuan beras 10 kg untuk 16 juta keluarga penerima manfaat pada Januari dan Februari 2025. Kemudian ada diskon listrik 50% untuk pelanggan 450 volt ampere hingga 2.200 volt ampere selama Januari dan Februari. Pemerintah mengumumkan tetap menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Seperti apa dampaknya bagi perekonomian nasional dan masyarakat berpenghasilan rendah? Kita akan bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti. Selamat petang, Mbak Esther. Selamat petang, Mas Ibrahim. Sudah diumumkan kenaikan PPN menjadi 12% menyasar barang mewah, jasa mewah, dan juga premium, termasuk makanan impor. Sudah tepatkah menurut Anda, Mbak Esther? Ya, kalau menurut saya kenaikan PPN ini memang seharusnya di-hold ya. Tetapi yang di-hold ini kan hanya untuk beberapa barang saja, sementara beberapa barang yang lainnya seperti jasa pendidikan yang premium, jasa kesehatan premium, dan seterusnya tadi itu masih tetap dikenakan PPN. Nah, menurut saya untuk semuanya saja gitu yang harus di-hold gitu ya, jangan naik dulu gitu. Sampai daya beli masyarakat ini relatif stabil ya, baru kalau mau dinaikkan ya silahkan. Tapi kalau ini yang dikenakan kan yang mewah dan juga premium, ini dampaknya kira-kira nanti seperti apa kepada masyarakat? Kalau menurut saya untuk yang premium-premium itu menyasar ke kelas menengah dan ke atas gitu ya.
sehingga akan terjadi penurunan daya beli masyarakat kelas menengah dan atas gitu. Namun demikian kalau atas ya masih relatif mendingan ya. Yang saya khawatirkan ini yang kelas menengah. Beberapa bulan yang lalu kita sudah potret ya ada penurunan jumlah kelas menengah sekitar 9 sampai 10 juta. Nah, kalau ada kenaikan PPN pada jasa-jasa premium tadi, itu saya rasa juga akan mendorong ya penurunan jumlah kelas menengah yang lain lagi gitu. Hmm. Jadi kalau Ini sampai bahaya ini. kalau sampai daya beli masyarakat turun, ketika momen saat ini nih di tahun yang baru Mbak Esther, dampaknya seperti pada industri atau manufaktur itu bagaimana nanti? Ya, sebenarnya dari kenaikan PPN ini ada dua aspek yang kita bisa lihat. Dari sisi demand, tentunya dari sisi konsumen itu akan terjadi penurunan daya beli masyarakat. Artinya pendapatan real dari masyarakat ini akan turun. Yang harusnya misalnya dulu gajinya 1 juta itu bisa untuk beli 10 item barang, nah sekarang hanya bisa 8 item barang. Itu dari sisi demand atau dari sisi permintaan. Dari sisi penawaran itu juga akan berdampak karena kenaikan PPN ini tentunya tidak akan ditanggung oleh perusahaan, tetapi akan dibebankan pada biaya produksi. Artinya kenaikan PPN juga akan mendorong kenaikan biaya produksi. Sehingga yang terjadi kalau itu ada, maka harga produk ini juga akan meningkat atau lebih mahal. Nah, kalau harga produk itu lebih mahal, berarti permintaannya kurang karena orang akan cenderung membeli lebih sedikit atau tidak membeli. Nah, ini berakibat buruk ya, karena dengan demand yang menurun Oke, atau volume sales ya, penjualan dari perusahaan itu menurun, maka yang terjadi perusahaan akan melakukan efisiensi. oke. Efisiensi itu bisa berarti layoff tenaga kerja, yang pengangguran yang besar-besaran atau efisiensi biaya. Itu Oke, yang akan itu terjadi. yang salah satu yang dikhawatirkan layoff atau PHK besar-besaran. Tapi ini yang juga disampaikan oleh pemerintah adalah menjamin harga kebutuhan pokok tidak akan naik ketika tadi sudah diumumkan PPN 12%. Kita simak bersama keterangan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hana, rumah sangat, dan pemakaian air, seluruhnya bebas PPN. Jadi nanti ada yang kita berikan fasilitas, yaitu untuk barang-barang tertentu. Ada jaminan harga bahan pokok tidak akan naik. Tapi ketika tadi Mbak Esther Anda singgung soal bagaimana di lini bisnis sektor industri yang akan berdampak. Memang tidak akan ada rantai yang terjadi ketika barang yang satu naik, yang satu tidak naik. Pasti kan biasanya ada efek domino di situ. Ya betul Mas Ibrahim, saya rasa akan ada multiplier effect ya. Jadi kalau dalam teori ekonomi ini kita permintaan itu dipengaruhi oleh banyak faktor gitu ya. Nah, harga barang pun juga dipengaruhi oleh banyak faktor, tentunya tidak hanya dari PPN. Kalau kita berbicara PPN itu mendorong kenaikan harga barang, iya. Tetapi di sisi lain, jika PPN itu di-hold ya, tetapi distribusi barang itu agak tersendat, suplai barang itu tidak mencukupi kebutuhan pasar, itu juga bisa mendorong kenaikan harga barang. Nah, sehingga ini yang harus dipertimbangkan lagi juga gitu. Jadi PPN ya itu tidak hanya salah satu faktor saja yang membentuk harga barang. Oke, ini kalau bisa dibilang jadi ya yang disasar adalah kelas menengah dan atas. Sedangkan tadi kelas menengah bahkan ada penurunan jumlah menurut Indef di 1 bulan terakhir. Ada stimulus, ada paket-paket untuk
ketika PPN 12% ini sudah diterapkan. Tapi bagaimana? Karena kelas menengah kan UMR tidak ikut mengalami kenaikan gajinya juga, tapi ikut terdampak dengan PPN. Bagaimana mensiasatinya soal ini? Ya, ini yang saya khawatirkan ya, karena kita sudah mengidentifikasi jumlah penurunan kelas menengah. Nah, kalau ini diterapkan ya atau diimplementasikan jasa-jasa premium tadi, misalnya pendidikan itu tetap harus bayar ya 1% lebih tinggi, kemudian jasa kesehatan juga seperti itu ya. Nah, saya khawatir ini juga akan menurunkan pendapatan real dari kelas menengah. Nah, kalau kelas menengah ini jumlahnya turun ya, mereka terancam menjadi turun kelas ke kelas bawah, ini akan ada namanya hollow middle class. Artinya jumlah kelas menengah ini sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Ini akan sangat berbahaya karena refer ke benchmarking dari Brasil ya, negara Amerika Latin pada saat itu terjadi hollow middle class. Ini terjadi yang namanya krisis atau revolusi. Oke, itu yang dikhawatirkan. Tentu ini akan berlaku di tahun depan di 1 Januari 2025. Kita lihat nanti bagaimana perjalanannya. Terima kasih Mbak Esther Sriastuti, Direktur Eksekutif Indef, telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih Mas Ibrahim, sehat selalu.